ada beberapa jenis anggaran operasional ya. Kita lebih ke anggaran operasionalnya karena anggaran operasional itu berhubungan dengan proses produksi. Sedangkan di anggaran keuangan nanti lebih ke bagian akuntansi keuangan, bukan di akuntansi manajemen akuntansi produksi seperti ini. Nah, kita mulai dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu rumusnya unit yang dijual dikali harga jual per unit. Jadi nanti kita ada anggaran penjualan sampai dengan anggaran laba rugi boleh. Bisa ini sampai anggaran laba rugi. Oke, langsung kita ke soal aja. Langsung ke soal. Oke. Kelihatan jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Kita mulai dari anggaran penjualan. Ibu ini langsung aja ya, karena untuk teori, untuk materi udah Ibu sampaikan. Jadi maksudnya langsung aja ke bagian perhitungannya, langsung ke prakteknya aja, nggak usah pakai basa-basi teorinya ya. Kita langsung ke anggaran penjualan. Anggaran penjualan didapat dari mana? Unit yang dijual dikali harga jual per unit. Oke. Unit penjualan dapatnya dari unit yang dijual dikali harga jual per unit. Oke. Berarti kalau yang diketahui ini datanya. Data. Kalau datanya seperti ini, anggaran penjualannya berapa? 16 juta dikali 75, Bu. 16 juta dikali 75. Oke. 16 juta dikali 75. Hasilnya anggaran penjualan, berarti perusahaan itu menganggarkan kita akan memperoleh penjualan atau memperoleh pendapatan sebesar 1.200.000.000. Nah, setelah kita menentukan anggaran penjualan, perusahaan menentukan, tahun depan kita akan memperoleh penjualan 1.200.000.000. Kita pendapatan kita akan memperoleh 1.200.000.000. Nah, 1.200.000.000 ini dengan kita menjual berapa unit barang dagangan kita. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui berapa unit yang harus kita jual untuk memperoleh pendapatan 1.200.000.000, maka kita hitung anggaran apa? Anggaran produksi. Betul. Untuk memperoleh anggaran penjualan atau untuk memperoleh pendapatan sebesar 1.200.000.000, maka kita akan membutuhkan atau harus menyediakan barang dagangan berapa. Oleh karena itu, kita harus menghitung anggaran produksi kita. Anggaran produksi diperoleh dari, ya Allah, unit persediaan akhir ditambah unit penjualan ditambah unit persediaan awal. Lemot banget, kenapa sih?
tulis dulu. Ini oke. Oke, berarti anggaran produksi kita berapa? Unit persediaan akhir? Persediaan akhir yang diinginkan. Mengapa perlu persediaan akhir yang diinginkan? Karena kita jaga-jaga kalau ada pesanan dadakan, pesanan tambahan, pesanan khusus. Nah, maka kita harus menyediakan persediaan yang lebih supaya bisa menampung, contoh ada orderan tambahan seperti itu. Jadi kita harus jaga-jaga adanya barang dagangan yang tersisa. Seperti itu. Jadi berapa anggaran produksinya? Anggaran produksinya berapa? Halo? Dengar kan suara Ibu? Ya, Bu. Yuk. Anggaran produksinya jadinya berapa? 100.000 ditambah 16 juta dikurang 100.000. Sebentar. Unit persediaan akhir yang diinginkan berarti 100.000 ditambah unit penjualannya berapa? 16 juta dikurangi persediaan awalnya. Persediaan awal 100.000. Tetap 16 juta, Bu, hasilnya. Hasilnya 16 juta. Berarti anggaran produksi kita adalah 16 juta. Oke. Satuannya apa? Rupiah. Coba. Satuannya apa, yo? Kilogram, Bu, satuannya. Kilogram. Unit, Bu. Coba. Unit. Coba kalau penjualan tadi satuannya apa? Satuannya apa kalau penjualan? Rupiah. Rupiah, betul. Rupiah, Bu. Betul, ini rupiah. Kalau di sini, coba dilihat. Ini komposisinya kan unit tambah unit kurang unit. Berarti satuannya unit. 16 juta unit. Berarti untuk memperoleh pendapatan sebesar 1.200.000.000, kita harus memproduksi 16 juta unit. Oke, kita udah mengetahui nih, kalau kita akan memproduksi 16.000 unit barang jadi. Nah, lalu kita harus tahu berapa bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan 16 juta unit. Kita bikin anggaran bahan baku. Bahan baku. Betul. Kita harus tahu dulu berapa unit atau berapa kilogram bahan baku yang dibutuhkan. Anggaran bahan baku ada dua. Anggaran pembelian bahan secara unit, satuannya unit, dan kedua anggaran biayanya. Anggaran biaya pembelian bahan baku. Untuk unit berarti kita mencari persediaan akhir bahan baku yang diinginkan.
Berapa? Rumusnya kan persediaan akhir bahan baku yang diinginkan ditambah perkiraan penggunaan bahan baku dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Persediaan akhir yang diinginkan berapa? 100.000. 100.000. Jadi sebentar, bahan baku yang diinginkan belum. Oke, belum Ibu tambahkan. Persediaan awal BB per unit BB. Persediaan awal belum Ibu tambahkan. Persediaan akhir bahan baku yang diinginkan itu ada 80.000. Persediaan awal bahan baku ada 50.000. Ingat, kalian harus bisa membedakan ini persediaan akhir barang jadi atau persediaan akhir bahan baku. Jangan sampai salah milih angkanya. Oke. Persediaan, kalau di anggaran produksi, ingat, di anggaran produksi berarti yang digunakan adalah persediaan bahan baku atau persediaan barang jadi di produksi. Barang jadi, Barang jadi, Bu. Jadi, oke. Karena kita harus mengetahui berapa persediaan barang dagangan kita untuk memperoleh penjualan sebesar 1.200.000. Kalau di anggaran bahan baku, berarti persediaannya adalah persediaan bahan baku. Berarti berapa anggaran bahan baku untuk unit? Rumusnya didapat dari persediaan akhir bahan baku yang diinginkan ditambah perkiraan penggunaan bahan baku dikurangi persediaan awal. 80.000 ditambah Perkiraan penggunaan bahan baku dapat dari mana? Wow, masih banyak ternyata. Rp80.000. Bentar, ini tuh. Ditambah perkiraan penggunaan bahan baku. Bahan baku per unit bukan, Bu? Bahan baku per unit dapatnya dari mana? 0,26. Ini? Iya, Bu. Yang itu bukan. Berarti 80.000 ditambah 0,26 terlalu menyimpang nggak? Iya sih, Bu. Terus berarti gimana? Bahan baku per unit, sedangkan kita memperoleh informasi bahwa akan memproduksi sebesar 16.000 unit. Didapat dari anggaran produksi tadi loh. Ini Ibu minimize dulu. Nih. Oke, ini Ibu hilangin dulu deh. Biar enggak
Freeze-nya mana? Nih. Kita akan memperoleh pendapatan sebesar 1.200.000.000. Dari sini kita tahu bahwa kita harus memproduksi 16 juta unit untuk memperoleh 1.200.000.000. Jadi yang dimaksud dengan perkiraan penggunaan bahan baku adalah bahan baku per unit di perkiraan penggunaan bahan baku. Kita akan memproduksi 16 juta unit, sedangkan satu unitnya itu butuh 0,26 kilogram. Misal ini roti, kita bahan bakunya berarti tepung. Berarti perkiraan penggunaan bahan bakunya dapatnya dari mana? Bahan baku per unit dikali biaya bahan baku per kilogram nggak sih, Bu? Ulangin. Bukan biaya, ini kan masih bicara unit. Perkiraan penggunaan bahan baku. Kita akan memproduksi 16 juta unit. Karena untuk memperoleh 1.200.000.000 kita harus memproduksi 16 juta unit. Sedangkan satu unit itu membutuhkan bahan baku sebesar 0,26 kilogram. Jadi berapa kilogram untuk membuat 16 juta unit? 16 Berarti gimana? juta dikali 0,26 kilogram, Bu. Betul, itu yang dimaksud dengan perkiraan penggunaan bahan baku. Berarti ini persediaan akhir bahan baku yang diinginkan 80.000 ditambah 0,26 karena satu unit barang itu membutuhkan 0,26 kg. Sedangkan kita harus memproduksi 16 juta unit. Berarti bahan baku yang digunakan adalah 16 juta dikali 0,26. Terus dikurangi persediaan awal bahan baku. Seperti ini. Jadi, bahan baku yang dibutuhkan adalah 4.190.000 kilogram. Karena bahan bakunya satuannya kilogram. Ini maksudnya unit itu unit bahannya itu satuannya apa? Kilogram. Oke, sekarang biayanya. Biaya bahan baku. Berarti berapa biaya bahan baku? Rumusnya adalah rumus biaya bahan baku, jumlah unit bahan baku dikali biaya per unit. Pembelian bahan baku dikali biaya pembelian bahan per unit. Pembelian bahannya berapa? Kita harus beli bahan baku berapa? Kita harus beli bahan baku berapa? Berapa unit? Berapa kilogram? 4.190.000. Dikalikan biaya bahan per unit. Biaya bahan per unit, biaya bahan per kilogram. 100. Seperti ini. Paham nggak? Paham, Bu. Oke, jadi tinggal dikaliin biayanya aja. Satuannya apa? Rupiah. Rupiah. Oke, good. Sekarang dari bahan baku, sudah diperoleh bahan baku, lalu kita
harus cari anggaran tenaga kerja langsungnya. Berapa upah yang dibayarkan untuk memproses bahan baku sebesar 4.190.000 kilogram untuk dijadikan barang jadi 16 juta unit barang jadi. Anggaran tenaga kerja, kita lihat dulu jam kerjanya berapa. Kita butuh jam kerja berapa. Anggaran tenaga kerja langsung diperoleh dari unit yang diproduksi dikali jam tenaga kerja langsung dikali tarif upah tenaga kerja langsung. Unit yang diproduksi berapa? Unit yang diproduksi 16 juta. Oke, 16 juta. Ingat, bukan 4190 tapi 16 juta unit. Dikalikan jam tenaga kerja langsung per unit. Setiap satu unit barang itu membutuhkan jam 0,015 jam. Nah, dikalikan jam tenaga kerja langsung per unit. Ini jam kerja per unit. Oke. Dikalikan upahnya berapa setiap satu jamnya? Setiap satu jam membutuhkan upah 800. Tuh, 800 rupiah. Ketemu 192 juta. Satuannya apa? Rupiah. Rupiah. Terus kita ke anggaran overhead pabrik. Anggaran overhead ini perlu diperhatikan bahwa overhead pabrik itu ada dua macam. Ada overhead pabrik tetap dan overhead pabrik variabel. Nah, kita harus tahu dulu mana yang termasuk overhead pabrik tetap dan mana yang termasuk overhead pabrik variabel. Rumus anggaran overhead pabrik. Oh, ini belum ditulis ya. Anggaran overhead. Dapatnya dari overhead tetap kalau kita bicara overhead variabel itu berarti tergantung jumlah produksi. Nah, jumlah produksi misalnya mesin itu digunakan berapa jam, terus tenaga kerja tidak langsung atau mandor itu kan masuk ke overhead ya. Tenaga kerja tidak langsung itu menghabiskan waktu berapa jam, oleh karena itu setiap overhead variabel kita kalikan jam kerja, dikalikan jumlah jamnya. Seperti itu. Jadi jangan langsung ditotal, tapi perlu dikalikan dulu dengan jam kerjanya.
Anggaran overhead. Overhead tetap totalnya ditambah dengan overhead variabel dikalikan jumlah jam kerja. Yang termasuk overhead pabrik tetap yang mana? Ini data overhead, data biaya overhead. Yang termasuk overhead pabrik tetap apa saja yang termasuk overhead pabrik tetap? Yang termasuk overhead pabrik tetap apa saja? PKTM, Bu. Overhead pabrik tetap. Tetap itu berarti tidak tergantung jumlah produksi atau jumlah jam kerja. Itu tenaga kerja tidak langsung, Bu. Tenaga kerja tidak langsung mandor. Mandor kira-kira ngawasinnya ya udah sesuai jam kerja aja, walaupun lembur nggak usah diawasin, gitu. Kalau lembur diawasin nggak? Diawasin kan? Berarti dia tetap tergantung sama jumlah produksi dan jumlah jam kerjanya mesin atau jumlah jam kerjanya si tenaga kerja yang langsung, seperti itu kan? Mandor itu ngawasinnya dia selama bekerja kan, selama masih ada pekerjaan. Nggak cuma 8 jam ya udah pulang, walaupun masih lembur terserah, nggak usah tak diawasin. Tetap diawasin kan? Coba yang tetap, yang tidak terpengaruh oleh jumlah produksi. Manajer. Dan telepon. Manajer, depresiasi, dan sewa mesin. Kalau listrik dan telepon, listrik itu kan selalu tergantung sama penggunaannya. Walaupun ada yang tetap karena abonemennya, tapi ini bicara tentang produksi, berarti dia kan tergantung jumlah pemakaiannya. Telepon begitu juga, dia tergantung pemakaiannya. Berarti tenaga kerja tidak langsung, listrik, telepon, karena ini tergantung jumlah produksi dan jumlah pemakaian, berarti kan dia selalu berubah-ubah, tidak sama terus jumlahnya. Maka ini disebut variabel. Sedangkan gaji manajer, depresiasi, serta sewa mesin, gaji manajer itu kerjanya di kantor, bukan di pabrik. Jadinya gajinya tetap, tidak terpengaruh oleh jumlah produksi. Depresiasi begitu juga. Ingat, tapi depresiasinya menggunakan metode garis lurus, menurun berganda, kecuali depresiasi yang menggunakan metode unit produksi. Itu beda lagi. Ini dengan catatan depresiasinya misalnya menggunakan depresiasi garis lurus. Berarti kan selalu sama, walaupun dia produksi sedikit atau banyak, depresiasi mesinnya juga tetap segitu. Kalau sewa mesin setiap tahun juga sama. Misalnya satu tahun sewa mesin 8 juta. Nah, entah dia digunakan atau tidak, tetap dia harus membayar sewa mesin 8 juta. Jadi dia tidak terpengaruh oleh jumlah produksi atau jumlah aktivitas lainnya. Jadi ini jumlahnya selalu tetap. Jadi yang dimaksud overhead tetap itu jumlahnya selalu sama, tidak tergantung jumlah produksi dan jumlah unit atau jumlah aktivitas. Jadi yang masuk ke kategori overhead tetap adalah manajer, depresiasi, dan sewa mesin. Oke. Lalu ditambahkan dengan jumlah jam kerja yang dianggarkan. Jumlah jam kerja yang dianggarkan dapat dari mana? Ini dulu misal. Jumlah jam kerja. Jam kerja kita lihat di anggaran tenaga kerja langsung. Ada nggak anggaran tenaga kerja langsung? Jumlah jam kerja yang dianggarkan
Dapatnya dari mana? Jumlah jam kerja yang dianggarkan dapatnya dari sini. Jam kerja setiap 1 unit barang dia membutuhkan 0,015. Sedangkan kita harus memproduksi berapa unit? Kita harus memproduksi berapa unit? 16 juta unit. 16 juta. 16 juta. Berarti, ya betul. Berarti jam kerja yang dianggarkan itu adalah 0,015 karena setiap 1 unitnya membutuhkan jam kerja 0,015 jam dikali jumlah produksi kita ada 16 juta. Jadi jam kerjanya sebesar 240.000 jam. Lalu overhead variabelnya berapa? Overhead variabel. Overhead variabel yang mana tadi? 200 ditambah Listrik, telepon, sama TKTL itu. Betul. Listrik, 800. tenaga kerja tidak 800 langsung. ya. Oke, betul. 800. Berarti anggaran overhead pabriknya adalah 128 juta ditambah jumlah jam kerja yang dianggarkan dikalikan overhead variabelnya. Jadi anggaran overhead pabrik variabel adalah 320 juta. Satuannya apa? rupiah. 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 Betul. Ini sampai di anggaran. Oke, anggaran sekarang kita bicara anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran persediaan akhir barang jadi itu dapatnya dari unit persediaan akhir dikalikan biaya per unit. Unit persediaan akhirnya berapa? Unit persediaan akhir. Ini persediaan akhir. Ini kan kita akan menghitung anggaran persediaan akhir barang jadi yang diperoleh dari unit persediaan akhir dikali biaya per unit. Ini persediaan barang jadi atau bahan baku? Kita akan menghitung anggaran persediaan akhir barang jadi yang diperoleh dari unit persediaan akhir dikali biaya per unit. Berarti persediaan akhirnya adalah persediaan akhir bahan baku atau barang jadi? Barang jadi. Barang jadi, Bu. Barang jadi. Karena kita kan menghitungnya anggaran persediaan akhir barang jadi. Maka persediaannya adalah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. Berarti 100.000. 100.000.
Biaya per unit. Biaya per unitnya dapatnya dari mana? Biaya per unit. Biaya per unit karena ini sudah bentuknya jadi atau barang jadi, berarti dia sudah diolah dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Jadi yang dimaksud di sini biaya per unitnya adalah total biaya produksi. Biaya produksi apa? Dapatnya dari bahan baku tambah tenaga kerja langsung tambah overhead pabrik. Ingat, ini adalah per unit. Per unit. Berarti bahan baku per unitnya berapa? Biaya bahan baku per unit. Kita lihat. BB per unit 0,26. Jumlah upah per jam berapa? Kan per unit, jadinya per jam berapa? 800. 800. Jumlah gimana? Jam kerjanya ada 0,015, upah per jamnya 800. Jadi per unitnya berapa? Upah per unitnya, bukan per jamnya. Satu unit butuh 0,015, sedangkan 1 jam upahnya 800. Berarti 1 unit upahnya berapa? Coba ya. Bentar ya. Ini tadi kan pengalinya adalah biaya per unit ya. Pengalinya adalah biaya per unit, biaya produksi gitulah, biaya produksi. Ingat, produksi itu BB TKL OP. Biaya produksi per unit. Nih. Untuk tadi kan bahan baku, biaya bahan baku per unit udah diketahui ya, biaya bahan baku per kilogram. Ini 100. Tadi bukan 100 berarti ya. Ibu lupa. Berarti ini belum juga. Biaya bahan baku per unit. Ini yang diketahui biaya bahan baku per kilogram. Sedangkan 1 unitnya butuh 0,26 kilogram. Berarti untuk biaya 1 unitnya berapa? Tinggal dikali aja, 100 dikali 0,26. Berarti 1 unitnya kita membayar Rp26. Kita mengeluarkan biaya Rp26 per unit. Karena 1 unit itu membutuhkan 0,26 kg, sedangkan 1 kilogramnya biayanya 100. Berarti untuk 1 unitnya tinggal dikali aja, Rp26 per unit. Sama halnya dengan tenaga kerja langsung. 1 unitnya membutuhkan jam kerja 0,015, sedangkan upah per jamnya 800. Berarti untuk 1 unitnya kita membutuhkan upah berapa? Tinggal dikali 800 dikali 12, Bu. 12. Oke, Rp12 per jam. Oke. Sekarang kita bicara overhead. Overhead tadi ada variabel dan juga tetap. Overhead variabel tadi jumlahnya berapa ini? 800 ya. Ya nggak sih? 800. Oke. 800. Ini untuk variabelnya. Tapi kita lihat dulu. Variabel tadi ngaruhnya dengan apa?
variabel ditentukan dari mana? Dikali dengan jam kerja. Berarti dia dikalikan dengan jumlah jam kerjanya. Setiap 1 jam, setiap 1 unit butuh 0,015 jam. Ibu ulang lagi. Ini yang overhead variabel. Overhead variabel ini kan satuannya ini. Ini satuannya adalah per jam. Ingat, variabel itu kan selalu berubah ya, selalu berubah. Nah, satuannya ini adalah per jam. Nah, ini satuannya per jam. Sedangkan 1 unit itu butuh jam kerja 0,015. Jadi, untuk overhead variabel, kita membutuhkan biayanya per unitnya adalah Rp12. Ini per unit, bukan per jam. Jadi tetap ingat dikalikan yang per unit. Dicari yang per unit. Kawan pengalinya. Jam kerja berikutnya. Untuk yang tetap. Untuk yang tetap itu sama aja karena yang overhead itu tergantung dari jumlah jam kerja. Berarti ini sama. Oke, di sini ditotal dulu. Baru dikalikan dengan jumlah jam kerja. Ini 128 dibagi dulu. Oke. Bentar ya Ibu, dulu ambil. Tadi Ibu membicarakan overhead. Overhead tadi berhubungan dengan jam kerja. Entah overhead variabel atau overhead tetap, itu berhubungan dengan jam kerja. Nah, ini overhead tetap. Overhead tetap 128 juta totalnya. Ini digunakan untuk berapa jam? Digunakan untuk berapa jam? Tadi diperoleh jam kerjanya selama 240.000 jam kerja. Berarti untuk menghitung per unitnya kita bagi dulu. Ini dibagi dengan jumlah jam kerjanya. Jumlah jam kerja. Terus baru dikalikan dengan kalau 1 unit itu butuh jam kerja berapa. Seperti ini. Masih bingung untuk overhead? Bingung nggak? Atau cukup jelas? Masih bingung, Bu. Bingung, oke. Masih bingung, Ulangi lagi, Masih bingung.
Ulangi lagi, Bu. Oke. Cepetan, Bu. Oh ya, oke. Ibu ulangin. Overhead, biaya overhead pabrik, entah itu variabel, ini kan yang variabel, entah itu yang tetap, mereka ini selalu berhubungan dengan jam kerja. Nah, kalau overhead variabel, dia kan sudah satuannya per jam. Satuannya udah, ini enggak, satuannya udah per jam. Karena kalau variabel dia kan selalu berubah-ubah tergantung jumlah produksi. Sedangkan kalau ditetap dia jumlahnya selalu sama. Selalu sama. Kalau ini sudah ini satuan gitu, ini eceran. Kalau ini udah tetap grosiran. Nah, untuk menghitung biaya per unit, tadi kan kita menghitung anggaran persediaan akhir barang jadi itu kan dari biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit itu kan dari biaya bahan baku per unit. Biaya bahan baku per unit ditambah biaya tenaga kerja langsung per unit ditambah biaya overhead pabrik per unit. Nah, overhead itu terdiri dari dua variabel sama tetap. Nah, kita cari berapa biaya overhead pabrik variabel per unitnya. Ingat, yang kita cari adalah per unit. Sedangkan di data yang diketahui adalah per jam. Oleh karena itu, kita total dulu. Kita total dulu nih. Kita total dulu jumlah biaya overhead variabelnya. Di total itu adalah satuannya adalah Rp800 per jam. Ya kan? Ini total overhead variabelnya per jam. Rp800 per jam. Kalau gitu berapa satu unitnya? Nah, dilihat. Satu unit itu membutuhkan jam kerja 0,015. Jadi untuk melihat biaya overhead variabel per unitnya adalah tinggal dikalikan jam kerjanya ini kan per unitnya 0,015. Berarti satu unit barang itu mengeluarkan biaya overhead variabel sebesar Rp12 per unit. Kalau ini tadi nyebutnya Rp800 per apa? Per jam, Bu. Per jam. Rp800 per jam. Maka kita cari per unitnya berapa? Per unitnya tinggal dikali ini. Tinggal dikali jam kerja per unitnya ini. Nah, tinggal dikali. Berarti ini satu unit itu membutuhkan segini. Nah, berarti untuk satu unit berapa rupiah? Tinggal dikali. Itu. Yang tetap ini berarti dikeluarkan selama satu produksi. Dikeluarkan biaya tetap ini totalnya berapa? 128 juta. 128 juta rupiah ini dikeluarkan selama satu periode produksi. Selama satu periode produksi. Nah, satu periode produksi itu membutuhkan berapa jam kerja? Kita lihat, membutuhkan berapa jam kerja? Dilihat dari sini, tadi kita udah ngitung. 240.000 tadi diperoleh dari jam kerja per unitnya 0,015 dikalikan dengan
kita tadi produksi berapa? 16 juta. Nah, ketemu 240.000 jam. Berarti ini nyebutnya biaya overhead pabrik tetap sebesar 128 juta rupiah per 240.000 jam. Ulangin. Biaya overhead pabrik tetap ini digunakan selama satu periode produksi. Satu periode produksi membutuhkan 240.000 jam kerja. Berarti 128 juta ini 128 juta ini adalah Dibagi 128 juta untuk 240.000 jam. Nah, lalu untuk per jamnya berarti butuh berapa? Biayanya berapa untuk 1 jamnya? Untuk 1 jamnya berarti 128 juta dibagi 240.000. Nah, ketemu 533. Ini satuannya sudah per jam. Paham Ya. belum? paham. Paham ya? Ulang, 128 juta ini digunakan untuk 240.000 jam kerja. Nah, untuk 1 jamnya jadi butuh berapa biayanya? Tinggal dibagi 533 per jam. Nah, sudah diketahui biaya per jamnya adalah 533. Lalu kita cari berapa biaya per unitnya. 0,015 Dikali 0,015. Nah, ini ketemu rupiah per unit. Ini yang tetap. Oke. Ini variabel, ini tetap. Paham? paham. Oke. Ini udah ya. Maaf, itu yang variabel 12, Bu. Iya salah. Ini kan ini udah Ibu, ini sama aja ngulangin ya tadi ya. Iya, Bu. Oke. Ini variabel. Oke, tinggal kita jumlahkan. Aduh, ini biar sama biru. Berarti biaya per unitnya dapatnya biaya produksi per unit 26 tambah 12 tambah 12 tambah 8. Hasilnya 58. Jadi anggaran persediaan barang jadi tinggal dikalikan 100.000 dikali 58. Nah, anggaran persediaan barang jadinya adalah 5.800.000 rupiah. Oke. Nah, sekarang ke anggaran harga pokok penjualan. Itu masih satu materi yang lumayan susah.
Anggaran HPP itu diperoleh dari anggaran bahan baku. HPP itu dapatnya dari mana sih? Awal tambah akhir, awal tambah pembelian kurangi akhir gitu ya. Iya, Bu. Tambah TKT, tenaga kerja langsung, tambah overhead pabrik, dikurangi anggaran bahan baku. Tadi kita peroleh berapa anggaran bahan baku? Ingat ini yang digunakan adalah yang rupiah. 419 rupiah ditambah dengan anggaran tenaga kerja langsung 192 juta rupiah, ditambah dengan anggaran overhead pabrik 320 juta rupiah, ditambah dengan persediaan awal barang jadi. Persediaan awal barang jadi berapa? Persediaan awal barang jadi tadi ada belum? Persediaan. Bentar. Persediaan awal barang jadi. Persediaan awal barang jadi 100.000 bukan? 100.000. Iya, tapi ini kan satuannya masih unit. Untuk rupiahnya oh, ini diasumsikan, diketahui berarti. Oke, ini ditambah. Karena persediaan awal barang jadi itu kita peroleh dari sisa persediaan akhir periode sebelumnya, ya kan? Jadi nggak perlu kita cari karena itu data dari periode sebelumnya. Ini dimisalkan persediaan awal barang jadi 100.000 unit ini dihargai dengan 5.500.000 rupiah. Nah, karena persediaan awal barang jadi merupakan persediaan akhir periode sebelumnya. Ini berarti ditambahkan persediaan awal barang jadi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Anggarannya tadi 5.800.000. Ketemu 930.700.000. Ya, betul. Ini ya. Satuannya rupiah. Oke, ini anggarannya sampai anggaran harga pokok penjualan. Jadi ada berapa ini? Kita cari dulu yang pertama, anggaran penjualan.
Yang kedua, setelah kita tahu penjualan kita akan menghasilkan berapa, maka kita harus produksi berapa. Nah, kita produksi berapa, membutuhkan bahan baku berapa, dengan membayar upah berapa, dengan overhead pabriknya berapa. Terus persediaan akhir barang jadinya, sisanya berapa, tinggal sisanya berapa. Tadi kan ada yang persediaan akhir itu selalu yang diinginkan, karena itu adalah sisa untuk jaga-jaga tambahan. Kita memperoleh anggaran persediaan akhir. Lalu HPP kita berapa? Untuk anggaran sampai di sini. Lalu kita sekarang ke ABC, Activity Based Costing. Oke. Activity Based Costing itu udah ya, udah cukup jelas ya di anggaran ya. Nanti kita lanjut kalau di UTS ada kurang jelas silahkan WA Ibu. Ini biar waktunya nggak terlalu lama. Ini udah 1 jam lebih. Kita ke ABC. ABC itu Activity Based Costing. Activity Based Costing. Atau yang dimaksud dengan Activity Based Costing itu adalah penentuan biaya per unit berdasarkan biaya overhead pabrik. Oke. Kalau sebelumnya kita kan tahu biaya ada beberapa jenis biaya. Bentar. Nah. Ini tadi. Menurut penelusurannya, biaya itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu biaya yang bisa ditelusur secara langsung ke produk. Misalnya 1 unit meja, kita kan tahu nih, udah tahu bahan bakunya berapa, kira-kira menghabiskan berapa meter kayu. Terus 1 unitnya itu upah tenaga kerja langsungnya berapa. Nah, itu kan ketahuan. Beda halnya dengan overhead pabrik. Overhead pabrik itu contohnya ada bahan penolong, ada mandornya. Nah, untuk bahan penolong misalnya catnya, itu 1 unit menghabiskan berapa cat, itu kan karena catnya itu hanya tambahan ya, kadang-kadang ada yang dicat, ada yang enggak, catnya ada yang beda-beda. Nah, itu karena bahan penolong. Terus tenaga kerja tidak langsung mandornya, mandor kan ngawasinnya satu jamnya itu nggak tahu kan menghasilkan berapa unit. Nah, karena dia nggak terlibat langsung dalam pembuatan produk. Mandor tidak terlibat langsung dalam pembuatan produk. Jadi, untuk sistem ABC ini, Activity Based Costing, kita pengen tahu nih. Nah, gaji mandor itu di 1 unit itu 1 unit barang, 1 unit produk, itu mengeluarkan biaya overhead pabrik berapa? 1 unit barang mengeluarkan gaji untuk membayar mandor berapa, kayak gitu. Karena kan itu nggak bisa ditelusur langsung. Kalau kayu kan bisa dilihat, kayunya habis berapa meter.
tenaga kerja langsungnya bisa dilihat 1 unit itu menghabiskan berapa jam. Jadi langsung bisa ditelusur. Kalau overhead kan tidak. Nah, jadi untuk mengetahui overhead-nya itu biar bisa dihitung per unitnya, kita menggunakan activity based costing. Oke. Nah, di activity based costing nanti ada 4 pembagian. Ada 4 pembagian, namanya ada activity level, unit level, sama batch level, sama satu lagi itu ada apa yang masih ingat? Coba. ABC. Apa yang satu lagi lupa Ibu. Bentar. Facility level. Nah, intinya di sistem ABC ini kita menggunakan dasar pembaginya atau dasar penentunya itu adalah berdasarkan aktivitasnya. Langsung aja coba langsung ke contoh. Misal ini perusahaan gas, perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar gitulah. Nah, aktivitasnya, overhead pabriknya itu ada misalnya kita lihat dari listrik, aktivitas kelistrikan. Itu menghabiskan biaya 240 juta. Terus ada juga aktivitas pengujian. Jadi aktivitas yang gimana ya, selain diproduksi gitu loh. Tapi aktivitas ini masih berada di lingkup pabrik. Aktivitas yang berada di lingkup pabrik kecuali aktivitas produksi. Ya. Misalnya aktivitas dari kita lihatnya, kita acuannya dari biaya listrik. Biaya listrik ada 240 juta. Biaya pengujian ada 120 juta. Biaya pengesetan 200 juta. Biaya penanganan bahan 160 juta. Pengukuran penggunaan aktivitas, misalnya ternyata selama satu periode tersebut kita akan memproduksi 20.000 unit, 20.000 premium, berarti satunya liter. Terus 200.000 liter solar. Biaya utama, ini biaya utama itu adalah, yang dimaksud dengan biaya utama itu adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. Biaya utamanya mengeluarkan 156 juta dan 1.476.000. Jam kerja langsungnya ada 20.000 jam, 180.000 jam. Jam mesinnya 10.000 jam, 90.000 jam. Production run-nya 40, 20, pemindahannya 120 dan 60. Oke. Yang pertama dilakukan dalam activity based costing adalah mengklasifikasikan aktivitas berdasarkan tingkat dan penggerak, berdasarkan pemicunya. Jadi ada biaya tersebut itu karena apa? Ada biaya kelistrikan itu karena ada aktivitas apa? Seperti itu. Biaya kelistrikan
Ini Ibu dulu. Oke. Nah, ini aktivitas. Oke. Yang pertama dilakukan untuk menghitung, ini tujuannya adalah untuk menghitung biaya per unit. Nah, yang pertama dilakukan adalah mengklasifikasikan aktivitas berdasarkan tingkat dan penggerak. Aktivitasnya ini ya, contoh ada aktivitas kelistrikan, pengujian, pengesetan, penanganan bahan. Nah, kira-kira biaya kelistrikan itu terjadi karena adanya apa? Listrik. Oh, berarti adanya ini pemicunya tuh ini. Kita lihat pemicunya tuh ini. Pemicu kalau atau di dalam buku biasanya disebut dengan driver. Kalau kalian udah baca, pemicu itu bisa disebut dengan cost driver. Kalau kemarin kalian mengerjakan e-learning. Nah, ini disebut dengan cost drivernya. Kelistrikan. Biaya listrik ini terjadi karena kita ngapain? Nah, karena kita ada jam mesin. Berarti biaya listrik ini terjadi karena adanya jam mesin. Biayanya habis 240. Terus, pokoknya ini langsung di copy paste. Kelistrikan, pengujian, pengesetan, penanganan bahan. Pengujian terhadap apa? Pengujiannya itu tergantung dari jam kerja langsung. Misalnya, pengujian terhadap produk tersebut. Produknya itu di sini kan nggak ada tuh. Nggak ada yang berhubungan dengan produk. Kalau nggak ada yang berhubungan dengan produk, kita lihat pengujian berarti termasuk jam kerja langsung. Terus pengesetan. Pengesetan itu masuknya ke production run. Kalau kalian bingung, aduh ini masuk apa, cari aja dulu yang gampang. Penanganan bahan. Kira-kira yang berhubungan dengan bahan, di sini apa ya? Di sini apa yang berhubungan dengan bahan? Oh, oke, pemindahan bahan. Oke, berarti tinggal dua nih. Tinggal ini jam mesin udah kepake, pemindahan bahan udah kepake. Berarti tinggal jam kerja langsung sama production run. Production run itu apa sih? Ada yang tahu nggak production run itu apa? Production run. Production run, segala aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi sesuatu. Segala aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi sesuatu. Jadi semua aktivitas yang di pabrik untuk menghasilkan produk. Nah, kita lihat pengesetan. Ngeset itu berarti kita bicara tentang sudah jadi pengesetan. Berarti sudah jadi. Berarti bentuknya adalah nanti production run jamnya. Terus pengujian berarti pengujian tinggal sisanya nih, berarti pakai aja jam kerja. Intinya kalau kalian bingung, kalian cari dulu. Ini nggak ada acuannya soalnya. Nggak ada acuannya, jadi kadang ini emang beda karena kan kita beda-beda tafsir ya. Nanti ini bisa ditolerir, lihat. Bisa ditolerir nanti sama ibu udah bisa, oh ini maksudnya gini-gini. Jadi contoh, kelistrikan. Kalau kelistrikan pemicunya pemindahan bahan, otomatis nanti salah kalian. Kelistrikan hubungannya dengan pemindahan itu salah. Ya kan, nggak mungkin nih pemindahan bahan berhubungan dengan listrik. Kan nggak mungkin.
Ya nggak? Kalau misalnya kelistrikan terus kalian ngasihnya ke production run, oke, bisa Ibu tolerir. Jadi ini kadang multitafsir memang. Kalau ini masih pada memperhatikan nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Tapi bingung. Masih, Bu. Iya, masih tapi bingung. Oke, jadi Ibu ulangin ya. Yang pertama dilakukan untuk menghitung biaya per unit menggunakan metode ABC adalah mengklasifikasikan aktivitas berdasarkan cost driver, berdasarkan tingkat dan penggerak, berdasarkan tingkat penggerak itu, berdasarkan cost driver. Oke. Yang pertama dilakukan adalah mengklasifikasikan aktivitas berdasarkan cost driver. Misalnya biaya listrik. Biaya listrik ini muncul karena apa? Kita lihat cost drivernya di sini. Kira-kira apa? Oh, karena adanya mesin. Mesin itu kan pasti berhubungan dengan listrik. Oke, masuk ke jam mesin. Terus kita cari dulu yang gampang aja. Kita kan bingung pengujian sama pengesetan ini masuknya mana. Kita cari penanganan bahan yang berhubungan dengan bahan. Kita lihat apa ya yang berhubungan dengan bahan. Oh, berarti pemindahan bahan masuk sini. Tinggal 2. Tinggal jam mesin sama production run. Pengujian dan pengesetan. Pengesetan, ngeset semua produk. Ngeset berarti udah ngeset itu berarti udah semuanya ya melalui proses produksi mengeset. Ngeset dari pengolahan bahan baku sampai akhir barang jadi. Oh, berarti sudah itu masuk ke dalam produksi. Oh, masuknya ke production run. Pengujian itu masuknya ke jam kerja langsung karena sisanya. Misalkan kalau kalian bingung, kalau kalian udah yakin, oh pengujian itu masuk jam kerja langsung, oh pengesetan masuk production run, oke-oke aja. Jadi ini tuh bisa multitafsir, tapi nanti Ibu tergantung kalian masukinnya yang mana. Contoh penanganan bahan. Aktivitas penanganan bahan ini karena apa ya? Karena ada apa? Kalian masukinnya karena jam mesin. Nggak mungkin banget penanganan bahan kok masuknya ke jam mesin. Itu nggak mungkin. Nah, itu jadi salah. Jadi nanti kalau misalnya nanti beda sama kunci jawaban, oke Ibu tolerir, nggak apa-apa. Ini di sini dimasukinnya ini biaya-biaya ini. Jadi cuma mengklasifikasikan aja. Ngaruhnya di mana? Ngaruhnya nanti di sini di rasio konsumsi. Oke. Rasio konsumsi. Yang kedua, setelah mengklasifikasikan, kita membuat rasio konsumsi. Yang pertama, tadi kelistrikan itu berhubungan dengan jam mesin. Nah, rasionya gimana? Rasio itu perbandingan. Rasionya gimana? Kita lihat, kelistrikan berhubungan dengan jam mesin. Jam mesin ada 10.000. 10.000 di premium dan totalnya 100.000. Karena 10.000 tambah 90.000, jadi total yang dikeluarkan jam mesin adalah 100.000. Maka perbandingannya adalah 10.000 dibagi totalnya 100.000. Untuk solar berarti 90.000 dibagi 100.000. Oke. Sekarang untuk jam kerja langsung. Berarti perbandingan rasionya untuk yang premium berapa? 20.000. 20.000. Dibagi 20.000. Dibagi 200. 200.000. Oh. Ketemunya berapa? 0,10. 0,20. 0,10. 0,1. Oke. Yang
Sekarang yang solar. Berarti 180.000 dibagi 200. oke. Ketemu 0,9 Bu. 0,9. Jadi kalian harus, kalau jumlahnya bukan 1 berarti ulangin lagi, berarti ada yang salah. Karena jumlahnya harus 100% atau 1, 0,1 tambah 0,9, 1. 0,1 tambah 0,9, 1. Oke, berarti benar. Sekarang yang production run, berarti 40 dibagi 60. Solar 20 dibagi 60. Pemindahan bahan 120 dibagi 180. Oke. Oke. Setelah kita menghitung rasio konsumsi, kita mengelompokkan aktivitas. Pengelompokan aktivitas. Di sini kita kan tadi jamnya ya. Di sini ada cost driver-nya. Ini aduh. Cost driver-nya. Ini kan satuannya di sini jam. Production run, pemindahan bahan. Tadi Ibu sudah jelaskan di awal. Oh, ini. Sudah Ibu jelaskan di awal, activity based costing ini ada 4 pembagian level. Yang pertama activity level, unit level, batch level, facility level. Lalu dikelompokkan untuk langkah ketiga, tahap ketiga yaitu pengelompokan aktivitas. Oke. Tadi cost driver-nya adalah ada jam kerja, jam mesin, production run, sama ini pemindahan bahan. Kira-kira kalau dikelompokkan ini bisa menjadi 2 pengelompokan. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan jamnya. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan unitnya. Ini kan production run nanti menghasilkan produk jadi. Pemindahan bahan itu kan nanti berhubungan dengan produk juga. Nah, yang pertama berarti dikelompokkan. Pertama berdasarkan jamnya semua. Yang berdasarkan jamnya berarti ada aktivitas apa saja? Ada aktivitas kelistrikan dan pengujian. Biayanya berapa? Biayanya kita lihat dari sini, dari atas saja. Lalu kelompok kedua yang berhubungan dengan unit, ada production run sama pemindahan bahan. Ini belum tentu atas bawah ya, ini belum tentu, bisa aja jam mesin ini bisa di sini jam kerja langsung, berarti jam mesin sama jam kerja langsung. Jangan oh itu pengelompokannya atas bawah terus dibagi 2 ya, bukan kayak gitu. Ingat, ini dikelompokkannya berdasarkan cost driver. Oh dijadiin 1 gitu loh maksudnya. Oh berdasarkan jam, oh berdasarkan jam semua. Berdasarkan unit, oh berdasarkan unit semua, seperti itu. Iya ya.
Biaya per kelompok. Berarti ini dijumlahkan. 360 ini nggak tentu sama, nggak. Contoh misalnya ini pengujiannya nanti, apakah itu harus sama ya? Kelompok 1 harus sama kelompok 2, kelompok 1 harus sama kelompok 3, itu enggak. Ini tergantung karena kebetulan aja jumlahnya sama 360, ini enggak mesti sama, enggak. Jadi kalau kalian nanti kok beda ya, berarti salah nih kok beda. Enggak, ini cuma kebetulan aja sama 360. Oke, yang keempat. Ini ada biaya per unit. Biaya per unit. Kita lihat dari biaya utama. Kita lihat, nah, ini BOP dibebankan. Kalau kalian masih ingat tentang akuntansi biaya dulu pernah ada jurnal BOP dibebankan. Nah, BOP dibebankan itu dapatnya dari perhitungan seperti ini. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 1. Biaya utamanya tadi premium, biaya utamanya di sini. Biaya utama. Lalu untuk sholat premium sholat. Oke. 1476. Kelompok 1. Kelompok 1 tadi kelistrikan sama pengujian. Kelistrikan sama pengujian ada di sini, ya, kita lihat di sini. Kelistrikan sama pengujian karena kelompok 1 tadi kan berhubungan dengan jam ya. Jam mesin sama jam kerja langsung. Jam mesin. Jam mesin ada 10.000, 90.000, dan totalnya 100.000. Jam kerja langsung 20.000, 180.000, dan totalnya 200.000. Kita lihat totalnya 200.000 sama 100.000. Oke. Kita kelompok 1, diulang, kelompok 1 itu dapatnya dari aktivitas kelistrikan dan aktivitas pengujian. Aktivitas kelistrikan sama aktivitas pengujian, cost drivernya adalah jam. Cost drivernya adalah jam. Kita lihat di sini, jam. 20.000, 180 sama 200, 10.000, 90.000 sama 100.000. Nah, untuk menghitung tarif kelompok, kita hitung dulu tarif kelompok. Tarif kelompok itu diperoleh dari total biaya dibagi cost driver. Total cost driver.
Total cost driver yang dipilih. Oke. Kelompok 1. Ini kita ambil jam kerja langsung dulu. Jam kerja langsung. Yang kedua ada jam mesin. Di premium, jam kerja langsungnya ada 20.000. 20.000 jam. Rp20.000 ini dikalikan dengan tarif kelompok. Tarif kelompoknya berapa? Kita hitung. Tadi kelompoknya ada jam kerja sama jam mesin. Kita boleh milih salah satu, mau menggunakan jam kerja atau yang jam mesin. Misal kita menggunakan yang jam kerja, nanti hasilnya sama antara jam kerja atau jam mesin. Total biayanya ada 360.000. Total biaya kelompok. Kalian bingung ya? Bingung nggak? Lumayan. Bingung, Bu. Bingung, Bu. Bingung, iya kalau nggak ada bukunya tuh bingung. Kalau cuma langsung gini di modul pun itu nggak ada. Ibu lihat modul berapa ya? Nanti Ibu kasih ini. Activity based costing. Ini Ibu cari materi lain. Nanti Ibu kasih yang ini. Langsung ke contoh soal Ibu aja dulu. Misal, total biaya kelompok. Tadi kelompok pertama totalnya ada 360.000. Total cost driver yang dipilih. Tadi misalnya kita milih jam kerja langsung. Total cost driver yang dipilih berarti 200.000 karena kita memilih jam kerja langsung. 100.000. Ketemunya tarif kelompok itu 1.800. Berarti ini langsung aja dikalikan . Jam kerja langsung untuk premium ada 20.000 dikalikan dengan tarif kelompoknya. Tarif kelompoknya ada 1.800. Ketemu 36 juta. Lalu yang di solar itu ada berarti kali berapa ini? 180 apa 90 apa 26 20 atau 60 atau 200 160 180 yang solar 180. Karena tadi kan kita memilih acuannya adalah jam kerja langsung. 180 dikalikan dengan tarif kelompoknya 1.800. Misal ini kita menggunakan jam kerja langsung. Nanti pilih salah satu aja ya, nggak usah dua-duanya. Kalau kita menggunakan jam mesin, biar nggak
Udah nge-freeze ya. Kalau kita menggunakan jam mesin, berarti yang dipilih yang mana? 10.000. 10.000 dikali tarif pokok 1.800. Kalau yang di solar berarti 90.000 dikali 1.800. Oke, 162. ketemunya sama enggak? Coba kita lihat. 360. Ini 180. Oke. Nanti ya, nanti dulu. Kita lihat di kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 ada production run sama pemindahan bahan. Misal kita acuannya production run, berarti kita belum menghitung tarif kelompok. Ini tarif kelompok pertama. Sekarang kita menggunakan tarif kelompok kedua. Tarif kelompok kedua diperoleh dari total biaya kelompok dibagi total cost driver yang dipilih. Tadi total biaya kelompoknya di sini ada ini. Total biaya per kelompok ada 360 juta. Kelompok 2 totalnya 360, terus dibagi dengan total cost driver yang dipilih. 60 ya, Bu? Total cost driver yang dipilih. Ya, oke. Misalnya kita menggunakan production run, berarti kita ini berarti nggak usah kita menggunakan ini 60. Oh, salah. Ibu yang di sini, ini kan tadi yang cost driver yang dipilih ini itu ya, jam kerja langsung ya. Makanya hasilnya segini. Coba kalau ini kita taruh dari ulangin bentar. Oke, berarti tahap keempat, kita menghitung biaya per unit. Perhatikan ya, kita menghitung biaya per unit. Nah, biaya per unitnya kita peroleh dari biaya utama, sudah diketahui. Ya, sebentar ya, sebentar.